A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Mari kita masuk ke cerita selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk, kita berdoa dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aku terbangun di UKS sekolah setelah penampakan sebelumnya. Cindy menungguiku dengan ekspresi khawatir. Udah sadar ya? Tanya siswa penjaga UKS yang sedang duduk di meja yang memang disiapkan untuk petugas jaga. Ada yang kerasa gak enak. Tadi Bu Ningsih bilang kalau ada yang gak enak, aku akan panggilin beliau di ruang guru. Bu Ningsih adalah guru PPKN sekolah, sekaligus juga guru yang diserahkan tanggung jawab untuk menjaga UKS. Enggak, aku gak apa kok, kataku. Kalau gak apa kenapa bisa pingsan? Tanya siswa petugas UKS bingung. Mungkin karena lupa makan siang, jawabku sambil berharap siswa ini tidak menanyakan lebih jauh lagi. Khawatir kalau aku tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Untungnya dia melakukannya. Ya udah, kalau gitu aku tinggal dulu. Mau kasih tahu Bu Ningsih kalau kamu udah sadar. Iya, terima kasih ya, jawabku saat siswa itu keluar dari ruangan. Elisa, jujur sama gue. Tiba-tiba Cindy berkata dari sebelahku. Kenapa Sin? Tanyaku terkejut karena nada bicara Cindy yang sedikit terdengar marah. Lu pasti diganggu sama mereka kan? Gak mungkin lu pingsan karena alasan konyol lupa makan siang. Lu malah kayaknya bisa tahan seharian gak makan dan baik-baik aja tuh sebelumnya. Itu Elisa, kenapa lu gak ada sedikit pun cerita ke gue? Tanya Cindy kesal. Kita ini temen bukan sih? Maaf, bukan itu yang mau gue denger dari lu, Lisa. Sekarang ceritain ke gue semuanya. Oke. Lalu aku pun mulai bercerita dari awal, dari masalah Sri kepada Cindy. Cindy mendengarkan ceritaku dengan terperangah. Kenapa lu sembunyiin hal sepenting itu ke gue? Tanya Cindy dengan nada kecewa. Aku gak maksud sembunyiin, Sin. Tapi beberapa kali itu kayaknya kamu gak bisa ngeliat Sri itu, kataku. Jujur, sebenarnya gue bingung kenapa bisa gue gak ngeliat makhluk yang namanya Sri itu, kata Cindy. Tapi setahu gue emang beberapa makhluk yang kuat kayaknya emang bisa ngumpat dari orang-orang kayak kita. Aku mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan dari Cindy. Tapi intinya gini, Liz, lu bisa tumbang beneran kalau coba ngadepin seorang diri. Mulai sekarang, lu harus cerita ke gue. Lagi pula, gue kan emang bisa ngeliat juga, kata Cindy lagi. Aku pun mengangguk. Iya. Janji ya? Tanya Cindy memastikan. Aku mengangguk sekali lagi. Iya, janji kok. Aku merasa berterima kasih dengan persahabatan dari Cindy yang begitu besar memberikan perhatiannya padaku dan bahkan memberikanku sedikit keberanian untuk menghadapi mereka. Sayangnya, aku sama sekali tidak tahu di saat itu kalau ternyata perjuanganku setelahnya adalah pertarungan yang harus kuhadapi sendirian. Aku sedang bersama-sama dengan murid-murid kelasku, berada di halaman sekolah untuk mengikuti pelajaran olahraga. Seperti biasanya, tubuhku emang tidak terlalu kuat untuk bisa dipaksa berolahraga terlalu keras. Akibatnya, aku adalah satu dari beberapa murid lainnya yang sedang beristirahat di pinggiran lapangan olahraga itu. Sementara murid lainnya sedang bermain basket untuk pria dan bola voli untuk wanita. Pada saat itulah tiba-tiba guru penjaskesku menunjukku. Kamu yang lagi duduk itu, coba sini sebentar, panggilnya. Iya pak. Aku berdiri dengan bingung dan berjalan menghampiri guru itu. Tolong, kamu ke gudang peralatan ya. Ambilkan 2 gulung pita.
ada di dalam lemari peralatan, harusnya, kata bapak itu. Dengan malas aku berjalan ke gedung peralatan itu. Kemudian dengan ragu melangkah ke lemari tempat di mana pernak-pernik yang berhubungan dengan olahraga disimpan. Blam. Tiba-tiba saja pintu gudang olahraga tertutup dengan kencangnya. Teriakku terkejut. Kini aku terkurung dalam kegelapan total. Sialnya, emang gudang ini sama sekali tidak dipasangi lampu. Tolong! Teriakku sekencang-kencangnya. Teriakanku menggema dalam ruangan yang gelap itu. Aku menunggu sampai gema teriakanku yang pertama menghilang, kemudian kembali berteriak meminta tolong sekali lagi. Namun kali ini berbeda. Teriakanku, gema dari teriakanku itu aneh. Gema yang dihasilkan berbeda dari yang pertama. Kali ini bagaikan banyak orang yang berteriak berbarengan, dan entah pendengaranku yang salah atau gimana, tapi sepertinya bahkan aku mendengar suara lelaki tercampur dalam gema itu. Aku mulai gemetar, merasakan dingin yang merayap perlahan dari kakiku. Mataku mulai terbiasa pada kegelapan. Aku mulai melihat samar-samar sosok-sosok berwarna hitam berada di sekitarku. Sosok-sosok itu jumlahnya puluhan dan memenuhi gudang gelap ini. Dan salah satunya sepertinya menyentuh tanganku. Rasanya begitu dingin menyengat, membuatku berteriak. Kemudian terdengar bisikan. Awalnya seperti gumaman yang tidak aku mengerti. Namun perlahan-lahan aku bisa mengartikan bisikan-bisikan itu. Tolong, tolong, tolong. Aku jatuh terduduk. Kakiku benar-benar terasa lemas. Kemudian terdengar bisikan lagi, sangat dekat. Tolong, datangnya bisikan itu tepat di sebelah telingaku. Aku bahkan bisa merasakan getaran suara itu di permukaan telingaku. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku melompat berdiri dan menerjang sosok-sosok bayangan yang berkerumun di hadapanku. Menyingkirkan mereka dengan kedua tanganku yang terasa dingin setiap kali aku merasa menyentuh mereka. Brak! Aku menabrak dinding cukup keras. Namun aku tidak mempedulikan rasa sakit itu, melainkan dengan panik meraba-raba dinding itu dan mencoba mencari pintu gudang itu. Seharusnya tidak jauh. Karena tadi saat pintu tertutup, aku sedang menatap ke arah pintu keluar. Tapi di mana pintu itu sekarang? Dengan panik, aku meraba-raba dinding itu. Sementara terdengar bisikan, "Tolong, tolong!" yang terdengar semakin mendekat di belakangku. Ketemu, aku merasakan permukaan kayu yang kasar. Dengan panik aku menggedor-gedor pintu itu. "Tolong!" teriakku sekuat tenaga. Sementara aku merasakan sesuatu menarik-narik bajuku dan suara "tolong, tolong, tolong, tolong" terdengar bagaikan mengalun di belakangku. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Begitulah kalimat yang terlintas di kepalaku. Namun aku terus-menerus menggedor pintu dengan panik. "Lisa!" terdengar sebuah suara dari luar yang sangat kukenal. "Cindy! Cindy! Tolong! Tolong aku!" Pintaku berteriak putus asa. "Sebentar, gue bukain pintunya," kata Cindy. Aku mendengar bunyi klak 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 klak, pertanda gadis itu sedang berusaha membuka pintu gudang ini. Sial, kekunci. Ku dengar Cindy mengumpat. "Sin, tolong aku please," kataku memohon. Sementara suara sayup-sayup di belakangku terdengar sangat dekat. Sepertinya aku bisa merasakan hembusan angin di tengkukku. Tidak lama terdengar bunyi ribut-ribut dari luar dan terdengar suara keras. Brak! Sebuah lubang kecil berbentuk dari bukaan. Sebuah lubang kecil terbentuk dari bukaan pintu. Cindy mengintip ke dalam dari celah yang terbentuk itu. "Lisa!" teriaknya. Dia melihatku, namun aku menyadari matanya sepertinya kemudian melihat ke sekelilingku dengan terkejut. "Lis, lu mundur dikit ya dari pintu. Kayaknya pintu ini rusak. Kita orang mau dobrak aja," kata Cindy padaku. Aku mengangguk ragu. Tapi aku tetap berdiri dan beranjak mundur dengan takut. Aku merasakannya. Tanganku menyentuh sesuatu yang dingin. Aku kini berada di tengah-tengah mereka.
Please cepetan Sin, pintaku dalam hati. Brak! Terdengar bunyi keras dan seketika pintu gudang itu terbuka lebar. Cindy berada di antara para murid lelaki dan guru olahragaku. Sesaat kemudian dia berlari ke arahku dan memelukku. Lisa! Teriaknya. Sorry aku terlambat sadar. Lanjutnya. Iya gak apa, kataku menepuk pundaknya. Kamu gak apa-apa Elisa? Tanya guru olahragaku. Maaf ya, Bapak gak tahu pintu gudang ini bisa rusak begitu. Ya Pak, gak apa, jawabku. Kemudian Pak Guru itu celingukan. Loh, kamu sendirian? Tanyanya. Iya Pak, kenapa memangnya? Tanyaku takut. Oh, berarti saya salah dengar kali ya. Saya pikir ada orang lain di dalam. Soalnya suara minta tolongnya kayak ada 2, katanya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Liz, bisik Cindy. Iya. Sebenarnya gimana? Kok bisa sebanyak itu mereka yang ada di sini? Bisiknya dengan nada ketakutan. Kamu lihat? Cindy mengangguk. Gue malah kaget lu bisa tahan. Lu gak sadar kalau lu itu udah dipanjat beberapa dari mereka pas gue lihat tadi. Semenjak kejadian di gudang olahraga itu, Cindy menjadi semakin dekat denganku. Gadis itu merasa sedikit curiga. Mengapa aku bisa menjadi sasaran terus-menerus dari mereka?